Sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang satu hari ini, ada baiknya kita mau dikenyangkan dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kepada-Mu ya Bapa di surga, atas segala kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami di sepanjang satu malam. Dan Tuhan memberikan hari yang baru sehingga kami sehat. Terima kasih ya Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Tapi kami terlebih dahulu memuji dan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Berkatilah kami Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi pelita dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepada-Mu. Amin. Selamat pagi semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan yang menjadi ayat renungan hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 yang tertulis dari Kisah Para Rasul 17 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati siapa yang tidak terpukul jika di suatu kota atau di suatu daerah atau di suatu tempat masih ada yang bertanya, siapakah Allah? Dengan penuh semangat, Apostel Paulus menyampaikan berita Injil kepada orang-orang yang ada di kota Athena, yang pada saat itu yang dia rasakan ketika pada saat itu perasaan yang dialami oleh Apostel Paulus yang bertanya tentang siapakah Allah. Itu juga yang mungkin yang kita rasakan ketika kita boleh mendengar pertanyaan seperti itu. Pasti hati kita pilu, hati kita terpukul ketika ada mengatakan di mana dan siapa Allah. Berita Injil yang disampaikan oleh Apostel Paulus ketika dia memberikan satu makna yang mau dipakai oleh orang-orang yang ada di Athena pada saat itu
dalam memulai konsep tentang Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemelihara. Yang ditekankan oleh Apostol Paulus adalah konsep jika Allah adalah pencipta, maka dia tidak dapat dibatasi oleh tempat. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Dia lebih besar daripada segala semua ciptaannya. Karena segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan pada saat itu tidak akan dibatasi oleh tempat. Karena itu bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika pada saat itu juga bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu begitu indah di tengah-tengah kehidupan manusia. Karena Allah tidak membatasi di mana Dia menciptakan. Karena Allah tidak membatasi bagaimana perbuatan manusia di tengah-tengah kehidupannya. Jika Allah adalah pemelihara alam semesta, maka Dia tidak membutuhkan apapun di luar diri Allah. Apabila manusia mampu merasakan apa yang diberitakan di tengah-tengah kehidupan melalui ciptaan Allah, maka pada saat itu manusia harus melakukan bagaimana dia hidup seturut dengan kehendak Allah. Dia benar-benar Allah yang memberikan kepada kita segala isinya begitu sempurna. Dia benar-benar bebas memberikan kepada manusia apa yang diperlukan. Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Dia yang adalah Tuhan atas segala langit dan bumi tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Tidak ada yang lebih besar dari karya Allah. Tidak ada lebih besar dari pemeliharaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Karena alam semesta yang diberikan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita itu menjadi bagian terindah. Apalagi manusia pada saat ini bisa menikmati ciptaan Tuhan, menikmati segala isinya, tidak berdiam diri Allah dalam segala ciptaannya. Dia memproses. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia benar-benar bebas dalam arti melakukan apa yang terbaik di tengah-tengah kehidupan manusia. Tetapi manusia itu sendiri yang menutupi apa yang diberikan oleh Tuhan. Tanpa apapun yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, manusia tidak bisa melakukan sekecil apapun pekerjaan. Karena manusia menggantungkan dirinya secara utuh kepada ciptaan Tuhan. Manusia menggantungkan dirinya kepada ciptaan Tuhan yang utuh. Manusia menggantungkan hidupnya kepada kuasa Tuhan karena manusia harus bersandar kepada Tuhan. Tidak ada orang yang bisa menyembunyikan ciptaan Tuhan itu. Tidak ada orang yang bisa menutupi ciptaan Tuhan itu. Karena itu Apostol Paulus memakai kesempatan itu untuk memberitakan tentang Allah yang menciptakan segala bumi dan isinya. Jadi kita juga selaku umat Kristen kita harus mampu memberitakan segala ciptaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, memberitakan segala ciptaan Tuhan di tengah-tengah segala yang kita nikmati. Karena Apostol Paulus juga mengatakan Allah yang tidak main-main untuk menikmati ciptaan manusia,
ciptaan Tuhan itu di tengah-tengah manusia. Tidak ada yang lain. Karena itu setiap orang yang memberitakan hidup, setiap orang yang sudah menerima napas dari Tuhan, setiap orang yang sudah berjalan bersama dengan ciptaan Tuhan itu, maka kita harus mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti apostol Paulus, ketika hati dia sedih, ketika di Athena banyak patung-patung yang mereka sembah, maka apostol Paulus membongkar itu supaya tidak ada lagi penyembahan untuk patung-patung. Kita yakin bahwa Allah yang kita sembah tidak pernah berdiam diri. Allah yang kita sembah tidak pernah berdiam diri, tetapi membuat pekerjaannya dahsyat di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa memberikan kepada kita kehidupan. Allah yang berkuasa memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati ciptaannya. Allah yang berkuasa untuk menjadikan segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi kita harus memelihara ciptaan Allah. Karena Allah tidak diam. Allah tidak diam di tengah-tengah kehidupan kita. Perbuatan Allah sangat dahsyat. Perbuatan Allah sangat luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau manusia bisa bermegah di tengah-tengah kehidupannya, itu berarti tidak menikmati kuasa Tuhan untuk segala ciptaannya yang diberikan kepada kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan kebaikan itu di tengah-tengah pemeliharaan kita. Karena Allah telah menjadikan bumi ini dan segala isinya begitu sempurna, maka tidak ada orang yang menutupi kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Berjalanlah menikmati ciptaan Tuhan. Karena Allah sudah memelihara kehidupan setiap umatnya. Allah sudah memberikan kepada kita kebebasan untuk berjalan bersama dengan apa yang diberikan melalui ciptaannya. Tetapi kita harus melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan, sempurna di mata Tuhan. Jangan ada yang membuat sesuatu tidak berguna di tengah-tengah kehidupannya, tetapi berguna karena Allah sudah berdiam diri untuk memberikan segala ciptaannya untuk kita nikmati. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadilah kita menjadi manusia yang menjadikan bumi dan segala isinya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita ingat, tidak ada Allah lain yang memberikan kesempurnaan itu. Hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi yang memberikan kesempurnaan itu. Tidak ada buatan-buatan manusia yang bisa menciptakan dunia ini. Tetapi Allah menciptakannya begitu sempurna di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk seluruh kebaikan-Mu yang boleh kami terima. Terima kasih jika Engkau menciptakan semuanya begitu sempurna. Kau berkatilah Bapa. Biarlah setiap tangan-Mu yang berkuasa menciptakan segala isinya begitu sempurna. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia di tengah-tengah apa yang Kau sediakan. Tetapi pada saat ini
manusia sudah merusak. Untuk itu Engkau berkatilah setiap ciptaanmu supaya utuh. Engkau berkatilah setiap orang-orang yang bisa menikmati ciptaanmu itu menjadi berkat dalam kehidupan. Berkati seluruh kehidupan jemaatmu dimanapun mereka berada. Berkati pergumulan daripada jemaatmu. Berkati bangsa dan negara kami. Lindungi kami sepanjang satu hari ini Tuhan, supaya kami melangkah bersama dengan Tuhan, bekerja bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Ampunilah dosa kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu.